Ada sesuatu yang rahasia terbang di langit Ukraina. Ini bukan senjata baru yang dikembangkan Ukraina, bukan drone revolusioner atau misi khusus. Rahasia besar Ukraina adalah adanya penguasa langit yang memasuki wilayah udaranya, dan mereka bukan dari Ukraina. Mereka berasal dari Belanda, dan mereka melakukan hal yang tak terbayangkan dengan sepenuhnya mengabaikan garis merah terbesar yang dimiliki Rusia untuk perang Ukraina. Setidaknya, pilot-pilot Belanda sedang terbang di Ukraina. Itu menurut sebuah laporan Prancis yang awalnya diterbitkan oleh Intelligence Online dan kemudian tersebar luas. Jika laporan mengejutkan ini benar, ada rahasia di balik rahasia ini yang akan kami ungkap nanti di video ini. The Aviationist memiliki informasi dasar tentang keterlibatan Belanda. Laporan Prancis menyebut Ukraina membentuk skuadron gabungan pilot Ukraina dan Belanda untuk misi tempur di wilayah Ukraina dengan F-16. Awalnya, ada satu hal yang masuk akal dari klaim luar biasa ini. Belanda telah menjadi salah satu penyedia F-16 terbesar untuk Ukraina dengan telah mengirimkan 24 pesawat buatan ala-ala seram tersebut hingga akhir Mei 2025. Masuk akal jika pilot Belanda membantu Ukraina belajar pakai pesawat ini, tapi ikut misi tempur di atas Ukraina akan jadi hal besar. Laporan sulit dipercaya ini berlanjut, menyebut unit gabungan dibentuk beberapa minggu terakhir dan diisi pilot Belanda yang bertugas di Ukraina dengan kontrak sementara. Unit itu dibentuk dengan sangat rahasia, tambah UNN. Salah satu idenya adalah mengintegrasikan pengetahuan kolektif NATO tentang pertempuran udara ke realitas yang dihadapi Ukraina di langit. Para pilot yang direkrut Ukraina dengan kontrak sementara merupakan veteran perang yang pernah bertugas di Timur Tengah dan Afghanistan. Yang berarti mereka memahami teknologi di dalam F-16 dan dapat menunjukkan kepada pilot Ukraina bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari bagian laporan ini. Yang pertama adalah bahwa laporan ini sekali lagi menegaskan bahwa Ukraina merekrut pejuang asing ke dalam militernya. Terus terang, itu bukan rahasia besar. Sedangkan Rusia menggunakan tipu daya untuk merekrut sebanyak mungkin tentara asing demi serangan gelombang manusia Putin yang tidak strategis. Ukraina membentuk unit khusus bernama Legiun Pertahanan Internasional Ukraina yang secara terbuka merekrut pejuang asing untuk bergabung dalam perjuangannya. Unit besar ini ada untuk memungkinkan Ukraina mengatur masuknya pejuang dalam jumlah besar dari luar negeri yang datang untuk mengangkat senjata melawan Rusia. Menurut pusat perekrutan organisasi tersebut, pejuang dari 75 negara berbeda telah bergabung. Legiun ini terbagi dalam batalion yang dikomando pasukan darat angkatan bersenjata Ukraina. Kami katakan terbagi yang kini menjadi telah terbagi. Ini terkait perkembangan menarik penggunaan pejuang asing oleh Ukraina. Legiun Internasional Pertahanan Ukraina secara resmi dibubarkan pada akhir tahun 2025. Semua pejuang yang telah mendaftar untuk menjadi bagian dari legiun tersebut disebar ke dalam militer Ukraina yang lebih luas, di mana mereka sekarang akan menjalani berbagai tugas. Menurut BBC, 2 dari 4 legiun yang membentuk organisasi ini sudah digabungkan ke dalam pasukan penyerang Ukraina. Pada pertengahan Desember 2025, 1 legiun sedang digabung, sedangkan legiun keempat diubah jadi pusat pelatihan. Apakah pilot tempur Belanda mendaftar untuk berperang di Ukraina lewat legiun ini? Jika iya, berarti mereka bertindak independen dari negaranya. Ini semacam celah terhadap penolakan tegas Putin dan ancaman keras yang dia lontarkan tentang kemungkinan pasukan NATO masuk ke Ukraina. Pilot secara teknis bukan penerbang NATO jika tidak aktif bertugas untuk negaranya. Tentu, seperti akan kita bahas, Rusia pasti tidak senang. Bagaimanapun. Apapun mekanisme yang digunakan pilot Belanda untuk masuk, mereka tampaknya sedang terbang untuk Ukraina sekarang. Itu membawa kita ke hal kedua yang bisa kita ambil dari laporan tersebut. The Aviationist menyebut penerbang Belanda diduga menandatangani kontrak 6 bulan dengan Ukraina. Ini memungkinkan pilot bergantian masuk keluar negara itu, memastikan Ukraina punya pasokan penerbang yang konsisten dan paham pesawat barat lebih baik dari siapapun saat ini. Semua ini menurut laporan Intelligence Online yang belum bisa dibuktikan secara independen. Namun jika benar,
Ini menunjukkan Ukraina menganggap unit udara barunya sebagai divisi militer serius. Tidak ada perekrutan dengan maksud memeras habis-habisan para pilot Belanda sampai mereka mati karena kelelahan saat terbang. Ukraina tahu betapa berharganya para pilot ini, begitu juga betapa berharganya pesawat tempur yang mereka terbangkan, dan Ukraina memastikan bahwa para relawan berharganya diperlakukan dengan baik. Para relawan itu tampaknya tidak hanya melatih pilot Ukraina, tetapi juga melakukan hal lain yang pasti membuat Putin marah. Pilot Belanda yang bekerja untuk Ukraina dan unit rahasianya dikabarkan hampir setiap hari terlibat dalam misi pertahanan udara. Dalam misi tersebut, mereka memakai pesawat untuk menembak jatuh drone dan rudal Rusia seperti Grand Rusia mirip Shahid, serta rudal jelajah KH-101 dan kaliber Rusia. Sekali lagi, kita melihat ada sedikit jalan pintas yang digunakan di sini. Karena berdasarkan profil misi ini, tampaknya Ukraina sangat berhati-hati agar pilot Belanda mereka menyerang objek mati daripada tentara Rusia. Itu mengurangi pengaruh Putin, dalam arti mencegahnya mengklaim bahwa penerbang yang dilatih NATO membunuh pasukan Rusia. Ini cerdas, sangat cerdas. Dan penggunaan pilot asing oleh Ukraina yang sangat cerdas menjadi semakin pintar dengan terungkapnya fakta bahwa salah satu kontribusi terbesar mereka dalam upaya perang adalah penggunaan sniper. Pot penargetan canggih yang menurut The Aviationist digunakan untuk tujuan penargetan dan identifikasi jarak. Para pilot Ukraina perlu belajar bagaimana menggunakan jenis pot ini, dan para pilot Belanda tampaknya menunjukkan cara penggunaannya secara langsung kepada mereka. Sekali lagi, semua ini dilakukan secara rahasia, tapi kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ada rahasia di balik rahasia. Apakah Anda ingin tahu apa itu? Nah, kami akan segera memberitahukannya kepada Anda. Sebelum membahas itu, ini The Military Show yang memberikan gambaran lengkap. Berlanggananlah untuk info lebih dari berita utama dan tetap selangkah di depan. Sekarang, rahasia di balik rahasia. Oke, bukan hanya pilot Belanda yang menjadi bagian dari unit udara baru Ukraina, pilot Amerika juga terbang menjalankan misi di atas Ukraina menurut laporan yang mengungkapkan hal ini. Ukraina sama senangnya merekrut pilot AS, seperti pilot dari negara lain manapun. Setidaknya, satu dari pilot itu adalah veteran konflik Afghanistan dan kabarnya telah menjalankan banyak misi tempur. Oh, satu lagi diyakini pernah bertugas di Timur Tengah, mungkin saat Perang Irak. Mereka bergabung dengan rekan Belanda. Banyak dari mereka lulusan sekolah tempur udara terkemuka Eropa dengan pelatihan lanjutan intersepsi dan peperangan udara modern. Aviationist melaporkan langsung dari pengungkapan intelligence online. Bagian laporan ini memang terasa muncul tiba-tiba bagaimanapun. Kebanyakan orang berasumsi bahwa asli sama sekali tidak akan mengizinkan tentaranya, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk bekerja di Ukraina karena mereka khawatir hal itu bisa menyebabkan eskalasi ketegangan. Karena hanya sedikit negara berkekuatan nuklir yang dapat menandingi Amerika Serikat, pilot veteran yang menuju Ukraina di tahun 2024 mungkin tidak sebegitu gila seperti kelihatannya. Senator AS Lindsey Graham bahkan menyarankan bahwa Ukraina bisa mulai merekrut pilot Amerika, yang tampaknya merupakan ide yang ia dapatkan setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Apakah ide itu berasal dari Zelensky untuk Graham? Atau sebaliknya, Graham yang memberi ide, lalu Zelensky menjalankannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui jawabannya, tapi kita tahu apa yang dikatakan Graham saat itu. Menurutnya, pilot F-16 pensiunan yang ingin berjuang demi kebebasan bisa direkrut Ukraina. Orang-orang Ukraina akan mencari di antara negara-negara NATO pilot-pilot yang sudah pensiun untuk membantu mereka. Sampai Ukraina melatih pilot-pilotnya sendiri, Graham menyarankan bahwa pendekatan seperti itu akan memungkinkan Ukraina menggunakan F-16 yang akan mereka terima bahkan lebih awal. Apakah ia berpikir bahwa veteran yang disarankan menerima tawaran Ukraina akan berakhir menjalankan misi tempur atau tidak? Masih jadi pertanyaan yang mungkin tak akan terjawab. Terlepas dari apakah laporan tentang unit udara baru Ukraina itu benar atau tidak, hal itu bisa berdampak besar pada masa depan perang Ukraina dan hubungan antara Rusia dan NATO. Tetap bersama kami, karena kami akan segera membahas seperti apa dampak tersebut nantinya. Sebelum itu,
Ada beberapa aspek penting dari cerita ini yang perlu dibahas terlebih dahulu. Ukraina menyatakan hal itu tidak benar saat ini. Menurut artikel United 24 Media tentang laporan kontroversial Prancis, Kepala Departemen Komunikasi Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, sudah muncul untuk konon membantah klaim tentang pilot Belanda dan Amerika Serikat yang terbang di Ukraina. Kemarin malam, media Prancis Intelligence Online menerbitkan berita bahwa Ukraina telah membentuk skuadron F-16 rahasia yang terdiri dari pilot Ukraina, Amerika, dan Belanda. Tentu saja, skuadron itu dipimpin oleh Tom Cruise. Ignat bercanda. Jadi begitu, ceritanya tidak berarti apa-apa, kan? Yah, tidak juga. Ingat bahwa ini seharusnya menjadi unit pilot rahasia. Aturan utama menjaga rahasia adalah jangan membocorkannya saat orang mulai membahas rahasia itu. Ignat mungkin menyangkal keberadaan unit itu karena unit itu memang ada dan dia ingin Rusia tidak menemukannya. Soal alasannya, mungkin ada beberapa alasan. Ukraina mungkin tidak ingin Putin tahu seberapa banyak bantuan yang mereka terima dari pilot barat berpengalaman, baik dalam pelatihan maupun misi langsung. Para pilot mungkin berhati-hati agar tidak memperburuk situasi bagi negara mereka, meski sebagai tentara bayaran. Mereka bisa saja meminta Ukraina merahasiakan keterlibatan mereka. Namun, ini masih spekulasi. Intinya, kita tidak bisa langsung menganggap penyangkalan keberadaan unit rahasia sebagai bukti bahwa unit itu tidak ada. Maksud saya, ini unit rahasia yang memang harus disangkal keberadaannya. Untuk aspek kedua, saat itu bertepatan dengan munculnya berita tentang unit udara rahasia Ukraina. Rusia telah meluncurkan lagi salah satu serangan besar-besaran misil dan drone ke Ukraina. Media United 24 melaporkan tentang serangan tersebut, mencatat bahwa Ukraina berhasil mengubah F-16 mereka menjadi pemburu drone massal dengan menggunakan roket berpemandu APKWS-2 untuk menghancurkan sebagian besar dari apa yang dikirim Rusia ke negara itu. Secara keseluruhan, pertahanan udara Ukraina berhasil menghancurkan atau menekan 392 dari 425 target selama serangan yang terjadi pada malam hari antara 16 Februari dan 17 Februari. Di antara proyektil yang berhasil dijatuhkan terdapat 367 drone milik Rusia, 20 rudal jelajah KH-101, 4 rudal jelajah Iskander-K, dan 1 rudal berpemandu udara KH-59 atau KH-69. Mereka yang ingat kalimat singkat yang kami ucapkan sebelumnya di video ini mungkin tertarik saat kami menyebut KH-101. Kenapa? Nah, beberapa menit yang lalu kami memberitahu Anda bahwa unit penerbang asing Ukraina ikut serta dalam operasi di mana mereka menembak jatuh jenis rudal tertentu ini, menurut laporan Intelligence Online. Jadi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab harus diajukan. Pertanyaan utama di antara semua itu juga yang paling jelas. Apakah ada pilot Belanda atau Amerika di udara pada malam tanggal 16 Februari? Jika memang ada, Ukraina tak akan pernah mengonfirmasinya. Jadi mari fokus pada hal lain yang membuat pertahanan wilayah Ukraina luar biasa. Penggunaan roket APKWS-2 sangat menarik di sini, seperti yang dijelaskan oleh Army Technology. Amunisi ini dapat diluncurkan dari platform sayap putar, sayap tetap, dan tanpa awak. Jadi kita tahu bahwa F-16 milik Ukraina kemungkinan besar kompatibel dengan roket ini. Roket-roket ini juga murah, sekitar 30.000 hingga 35.000 dolar per unit. Harganya kurang lebih sama dengan drone Shahid milik Rusia, yang bisa membuatnya ideal untuk menghadapi serangan drone massal Rusia. Ukraina akan lebih memilih roket tersebut. Lebih murah tentu lebih baik, tapi biaya setara tetap lebih baik daripada menghabiskan ratusan ribu dolar untuk rudal canggih hanya demi menghancurkan drone. Namun, aspek yang benar-benar menarik dari senjata khusus ini berasal dari rekaman yang dibagikan oleh staf umum Ukraina di X, yang menunjukkan sejumlah serangan yang dilakukan F-16 mereka selama serangan besar-besaran Rusia.
Sekitar detik ke-19 sistem penargetan mengunci target yang tampak seperti drone Rusia, lalu dihancurkan beberapa saat kemudian oleh proyektil yang bergerak cukup lambat. Itu memiliki semua karakteristik penerbangan dari APKWS-2, tapi itu bukan bagian yang paling menarik. Kita akan biarkan United 24 Media yang menjelaskan. Serangan tersebut tampaknya direkam melalui pod penargetan canggih AN/AAQ-33 Sniper yang antarmuka layarnya sangat mirip dengan apa yang terlihat di rekaman yang dirilis, meskipun hanya bagian tengah tampilan yang diperlihatkan, menurut outlet tersebut. Sekarang, jika kalian menajamkan telinga, saat kami sebelumnya menyebutkan KH-101 yang dihancurkan oleh jet tempur Ukraina selama serangan udara Rusia, kalian akan makin tercengang sekarang. Pod penargetan canggih sniper, sama seperti yang disebut dalam laporan Intelligence Online. Pilot Belanda dan Amerika Serikat milik Ukraina telah membantu Ukraina untuk menggunakan dalam situasi-situasi persis seperti yang dihadapi Ukraina. Pada malam tanggal 16 Februari dan 17 Februari, tentu ini belum menjadi konfirmasi resmi bahwa dugaan unit udara asing rahasia terlibat dalam menggagalkan serangan terbaru ini. Namun, bukti tidak langsung tampaknya semakin banyak. Jadi bisa jadi unit yang menurut Ukraina tidak ada itu sebenarnya nyata dan melakukan persis seperti yang disebut laporan Prancis. Meskipun begitu banyak detail yang masih diselimuti misteri, ada dampak yang jelas dari keberadaan unit ini terhadap perang di Ukraina. Dengan asumsi laporan Intelligence Online itu ternyata benar, Rusia misalnya akan sangat marah. Sebenarnya mereka memang sudah marah. Kantor berita Rusia, TASS, memuat komentar juru bicara Rusia yang menyampaikan hal-hal yang bahkan Vladimir Putin takut katakan di depan umum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sudah memberikan tanggapan sinis terhadap kabar bahwa pilot Belanda mungkin akan terbang di Ukraina. Pertama, Den Haag memberi Kiev 24 jet tempur F-16 bekas kini. Pilot yang sudah pensiun pun tampaknya ikut dimasukkan dalam daftar peralatan yang dibuang. Kemungkinan selanjutnya adalah dijatuhkannya para pilot ini. Ini adalah contoh nyata dari pragmatisme Belanda, klaim Zakharova, yang tampaknya buta terhadap fakta bahwa Ukraina belum kehilangan satu pun F-16 sejak Juni 2025 yang sebenarnya tidak terlalu baik untuk catatan Rusia dalam menjatuhkan pesawat tempur. Ukraina makin ahli menerbangkan pesawat dan pilot Belanda sangat memahami hal ini. Sindiran juru bicara itu berubah menjadi kemunafikan terang-terangan kemudian saat dia menambahkan, "Kami ingin mengingatkan semua orang bahwa tentara bayaran berada di luar cakupan hukum internasional. Mereka tidak dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Benarkah? Maksud kami, benarkah Rusia, negara dengan berbagai kelompok tentara bayaran dan paramiliter yang beroperasi di Ukraina dan dunia, akan membahas hukum internasional? Negara yang sama dilaporkan mempekerjakan setidaknya 18.000 tentara bayaran asing pada awal 2026 dan kemungkinan jumlahnya lebih banyak. Jika Rusia menjadikannya pijakan, mereka akan menghadapi tugas sangat sulit. Kaki itu tanpa lutut, pergelangan kaki, tulang kering atau tulang. Intinya, Rusia benar-benar tanpa pijakan, bahkan hanya mengandalkan tentara bayaran. Maksud saya, bukan salah Ukraina kalau mereka menggunakan pejuang asingnya jauh lebih baik daripada yang pernah dilakukan Rusia. Yang lebih mengkhawatirkan bagi NATO, pilot rahasia yang disebut berasal dari Belanda dan Amerika Serikat, keduanya anggota NATO. Meskipun para pilot itu kabarnya adalah veteran yang sudah tidak bertugas. Rusia dengan tegas menyatakan kehadiran pasukan NATO di Ukraina adalah garis merah yang bisa memicu eskalasi drastis. Rusia menolak kemungkinan NATO kirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina meski ada perjanjian damai. Menurut kampanye perlucutan senjata nuklir, Prancis dan Inggris berjanji mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung perjanjian damai yang segera memicu reaksi Rusia. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pasukan, pangkalan, atau infrastruktur militer asing di Ukraina akan dianggap bukti intervensi asing langsung dan menjadi target sah. Rusia tampaknya menganggap pilot Belanda dan AS yang terbang di Ukraina dengan cara serupa. Namun,
Apa artinya ini bagi eskalasi masih harus dilihat. Sebagai permulaan, seluruh laporan yang menjadi dasar hal ini belum diverifikasi secara independen, dan Ukraina juga tidak akan mengonfirmasi kebenarannya. Rusia tidak tahu apakah ada pilot asing di langit Ukraina, dan bahkan jika memang ada, para pilot tampaknya diarahkan dengan sangat hati-hati untuk menembak jatuh drone dan rudal, serta melatih pasukan Ukraina menggunakan F-16 dengan lebih baik. Jika Rusia menewaskan pilot Belanda atau TASS di Ukraina, mereka bisa mendapat reaksi keras dari NATO. Itu sama besarnya dengan apa yang diklaim Rusia akan dilakukan jika NATO secara resmi masuk ke Ukraina. Akhirnya, kita harus sadar bahwa semua ini hanya rumor. Seperti yang dikatakan oleh The Aviationist, rumor tentang pilot barat yang terbang di Ukraina sudah beredar sejak lama tanpa ada konfirmasi resmi. Ini yang paling mendekati konfirmasi sejauh ini. Namun, kita masih membahas laporan tak berdasar yang sudah dibantah Ukraina dan untuk saat ini harus dianggap belum terkonfirmasi. Hal ini semakin memperkeruh keadaan bagi Rusia. Mereka bisa mengancam sesuka hati, tapi tanpa bukti, ancaman itu tak berarti bagi NATO. Ironisnya, kini Ukraina tampak senang memakai taktik disinformasi yang sama terhadap Rusia, seperti yang sering dipakai Putin menipu dunia. Benarkah ada pilot Belanda dan Amerika di Ukraina atau hanya rumor? Rusia tidak akan tahu, karena Ukraina kini lebih pandai menyimpan rahasia dan tidak akan membocorkan apapun dalam waktu dekat. Satu hal yang pasti kita ketahui adalah Rusia harus sangat khawatir dengan F-16 milik Ukraina, bahkan tanpa pilot dari barat. Ukraina telah belajar menggunakan pesawat tempur yang kuat ini dengan sangat cepat, dan pada bulan November lalu, mereka menggunakannya untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Rusia. Cari tahu caranya di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk lebih banyak pengungkapan, menakjubkan dan berita harian tentang perang Ukraina.